Halo, kali ini kita akan membahas contoh soal dari topik teknik reaksi. Satu reaksi fasa liquid A tambah 2B menjadi C tambah 2D dijalankan pada reaktor batch thermal. Data eksperimen konsentrasi A dan B pada berbagai waktu di dua temperatur yang berbeda tampilkan pada tabel. Reaksi mengikuti persamaan min RA sama dengan KCA alpha, CB, beta. Disuruh menghitung nilai E dan A, energi dan konstanta Arrhenius ya, juga order reaksi alfa dan beta. Kamu dapat mengasumsikan komponen yang berperan sebagai ekses reaktan. Oke, sebelum jawab soal ini lebih lanjut, kita perlu pahami istilah-istilah isotermal dan ekses reaktan terlebih dahulu. Isotermal itu merujuk pada reaktor yang konversinya berbanding lurus dengan volumenya ya. Lalu ekses reaktan ini merujuk pada reaktan yang jumlahnya berlebih, berarti dia nggak habis bereaksi gitu ya. Jadi kita dibebaskan untuk menganggap komponen mana yang nantinya sebagai ekses reaktan. Oke teman-teman, di sini menyinggung konstanta Arrhenius ya. Kita tahu hubungan antara K atau laju reaksi dengan temperatur itu mengikuti persamaan ini. K sama dengan A eksponensial minus E per RT. Nah, ketika ditanya nilai E dan A, sebenarnya kita punya 3 variabel yang tidak diketahui. Sehingga kita mengalami kesulitan ya untuk menentukan nilai E dan nilai A. Tapi untungnya kita dikasih data konsentrasi terhadap waktu di dua temperatur yang berbeda. Karena itu kita akan mencari nilai K di temperatur 100 dan 115. Untuk selanjutnya kita boleh bandingkan untuk memperoleh nilai E. Karena ketika dibandingkan nilai A akan tereliminasi, kita bisa tahu nilai E-nya berapa. Oleh karena itu, langkah pertama yang kita lakukan adalah memisalkan reaktan mana yang ekses. Misal, reaktan B yang ekses. Maka yang hukum lajunya awalnya tadi adalah KCA alpha CB beta, maka nilai KCB-nya itu bisa saya misalkan 3 prime sama dengan KCB. Kalau gitu min RA sama dengan K prime dikali dengan CA alpha. Nah, kita sama-sama tahu bahwa laju pengurangan reaktan A itu sama artinya dengan turunan konsentrasi A terhadap waktu. Kalau gitu boleh ditulis ulang menjadi seperti ini. Ketika kita lemkan kedua ruas, maka kita menemukan hubungan linear antara nilai turunan konsentrasi terhadap waktu dengan len CA-nya ya. Jadi len dCA/dt terhadap len CA. Di mana kalau dikatakan ini hubungan yang membentuk garis linear gitu ya, atau garis lurus gitu ya, berarti ini sebagai ordinat. Lalu ini sebagai absisnya. Nah, alfa apa dong? Ini gradiennya. Jadi kita harus menentukan terlebih dahulu nilai turunan konsentrasi alfa. Nah, sebenarnya bisa secara manual, tapi saya langsung menggunakan Excel saja. Tinggal diplot kan, kalau Excel kan enak langsung keluar semua ya rumus-rumusnya. Nanti nanti mungkin akan saya coba buatkan video menghitung manualnya ya. Lalu TCA ini boleh diplot, nanti dapat seperti ini. Ketika diplot dapat seperti ini. Lalu ini saya turunkan karena kita yang diminta kan turunannya ya, DCADT, turunan pertamanya.
diturunkan menjadi ini, 28 kali 10 pangkat minus 10 kali X pangkat 3. X di sini berarti T, waktu ya. Nanti disubstitusi nilainya, seterusnya dapatlah seperti ini. Lalu selanjutnya saya lenkan, lalu len CA. Nah, saya plotkan lagi antara len CAD, DCADT dengan len CA. Diperoleh seperti ini. Seperti ini. Nah, kalau kita lihat tadi ya, berarti nilai 1,9423 ini adalah nilai alfa. Dan nilai lenkanya adalah 8,2259. 8,2259. Kalau gitu, ini bisa tulis seperti ini. Untuk alfanya adalah 1,9423 dan lenkanya sama dengan 8,2259. 8,2259. Kalau gitu, K sama dengan, berarti tinggal dieksponensialkan aja ya. Eksponensial dari 8,2259 itu sekitar 3.736.000,48. Atau kalau ditulis, oh seperti aja. Oke, lanjut. Kalau kita mau memperoleh nilai K-nya kan, itu tadi kita misalkan bahwa K prime itu K dikali CA. Sorry, CB. Nah, nilai K berarti K prime-nya dibagi CB beta. Nah, kita belum tahu nilai beta. Kita lihat order reaksi B. Kalau gitu kita cari dulu. Nah, misal A yang excess, yang berlebih, berarti B yang habis ya. Maka persamaan ini berubah menjadi K C CB ya. Karena A-nya yang excess. Seperti ini. Oke. Nah, karena kalau kalian lihat di persamaan awalnya, perbandingan antara mol si reaktan A dengan reaktan B itu adalah 1:2 ya. Sehingga nanti boleh ditulis seperti ini. Min 0,5 DCA, sorry DCB, DT itu sama dengan CB beta. Oke? Nah, tapi sayangnya ketika saya cek untuk grafiknya, nilai R-nya itu jauh di bawah 1 ya teman-teman. Ketika saya menggunakan metode diferensiasi. Lalu saya coba ganti menggunakan metode linear. Saya coba ganti menggunakan metode linear. Saya dapat, metode linear. Metode integrasi. Apa sih metode integrasi? Jadi dia seperti menebak orde. Jadi orde 1, orde 2, orde 3 itu untuk nilai K itu kan sudah ini ya, sudah mantap di satuannya sehingga bisa ditebak untuk nilai untuk orde 1, orde 0 eh, CAO dikurang CA versus T-nya itu bisa dicek nanti nilai R-nya juga. Lalu untuk orde 2 itu dia menghubungkan len CAO dikurang len CA versus T. Ini untuk orde 2. 1/CA dikurang 1/CAO. Nanti dilihat R mana yang lebih mendekati 1, maka orde itu yang dipakai. Nah, ketika saya cek tadi, saya coba tebak dan ternyata yang lebih mendekati itu adalah orde 1 ya. Berarti ordenya 1 dan nilai K-nya segini. Berarti K sama dengan 0,0563 ya. Itu sorry nilai len K-nya.
nilai lengkapnya adalah 0, sorry nilai K bukan nilai len, berarti udah nilai K ya 0,0563. Kalau gitu nanti tinggal dimasukin nilai K sama dengan 0, apa tadi 0,563, 0,0563. Kalau gitu nilai K sama dengan ini ya. Nah, bisa dihitung nih. Nilai K-nya sama dengan 0,0563 dibagi dengan konsentrasi A. Ya, ambil saja di detik di waktu berapa saja boleh ya. Saya coba tadi ambil di 0,00152, 0,00152 dipangkatkan dengan 1,9423, nanti nilai K-nya adalah 16757,7. Kalau gitu di sini nanti nilai K itu sama dengan 3736,48 dibagi dengan CB. CB-nya ambil di 40, waktu 40 juga, berarti 0,0105 dipangkatkan 1 ya. Karena tadi ordernya 1 untuk yang B. Didapat nilainya berapa nih? 3736,48 dibagi 0,0105. Didapat sekitar 3555,24. Ya, jadi nanti ini kita punya 2 K pada temperatur yang berbeda tadi, pada temperatur 100 derajat Celcius. Nanti kalau teman-teman bandingkan, kita langsung ke sini. Kalau teman-teman bandingkan antara K di 100 derajat Celcius dengan K di 115 derajat Celcius, itu kan jadi seperti ini ya. Eksponensial min E per RT. Ya kan? Jadi seperti ini kan. Nah, nanti teman-teman bisa masukin aja nilai yang udah diketahui karena nilai A akan tereliminasi. Nanti nilai E bisa ketahuan tuh. Gitu ya. Jadi kalau dilanjutkan nanti teman-teman punya hubungan seperti ini. K 115 sama dengan K saat 100 derajat Celcius dikali eksponensial ini R, R-nya kita keluarin E per R-nya ya. 1 per T 115 Celcius dikurang dengan 100 derajat Celcius. Nah, nanti teman-teman silahkan substitusi saja ya. Nilai K-nya berapa, nilai T-nya berapa. Nanti teman-teman peroleh tuh nilai E dan nilai A. Nilai E dapat, baru substitusi ke salah satu persamaan, dapatlah nilai A. Oke, sekian pembahasan dari saya. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Terima kasih.